Langsung baik. Kembali lagi di channel Begi Farm, peternakan kambing dan domba Banjarnegara. Saya Maman. Hari ini kita lagi di kandang yang kami kelola di Kampung Ilmu Serayu Network. Di mana di sini adalah kandang yang fokusnya untuk perah. Ini materinya ada sapera yang sedang bunting sekitar 4 bulan. Ini pejantan kita, ada kambing sanen. Pejantan kami di sini. Ini juga ada sanen betina dan juga sapera-sapera yang sedang bunting. Nah, ini sapera kami, dan di ujung ini ada cempe-cempe kita. Ini cempe-cempe anakan kandang kita. Siang ini materi pakannya adalah rumput-rumput di sekitar kandang. Ini pakannya ini macam-macam. Ada daun mangga tadi habis kita pruning, ada daun mahoni ini. Terus rumput-rumput liar tadi sekitar 1 jam lalu itu pakannya full. Pakannya full, ini sudah mulai pada tiduran-tiduran, tandanya sudah pada kenyang. Nah, dalam kesempatan ini kami mau cerita tentang hari ini itu kan kambing kan lagi, kambing domba kan, harganya kan lagi turun ya. Nah, kita mau sharing, mau cerita apa yang kami lakukan, bagaimana kita tetap bisa survive, kita tetap bisa cuan, meski kondisinya seperti ini. Karena kita kan nggak bisa kan nyalahin keadaan, kita mau nyalai terus-menerus, nyalai kondisi ekonomi lesu, sebelumnya pandemi dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mensiasati. Kalau kita belum bisa jual mahal, kita belum bisa jual maksimal, ya kita bagaimana menekan biaya. Nah, salah satu yang kita lakukan untuk menekan biaya di sini adalah pakannya kita siasati dengan hijauan, di mana pakan kita itu pakai ramban atau dedaunan seperti daun mahoni, kaliandra, indigo vera, daun singkong, daun kebak, wilada yang sudah memang kita persiapkan. Jadi sebelum kita beternak, kami menyadari bahwa biaya terbesar itu ada di pakan, sehingga bagaimana kita menanam pohon sebanyak-banyaknya. Nah, selain kita nanam pohon untuk pakan ternak, menekan biaya operasional kandang, kita itu juga melakukan gerakan konservasi. Karena ini di Banjarnegara, kita daerah rawan longsor, bendungan kita airnya tinggal sedikit, lainnya adalah lumpur. Jadi kita nanam pohon-pohon untuk gerakan konservasi. Nah, yang pertama kita menekan dengan pakan. Terus yang kedua, kita berusaha untuk mengolah apa yang keluar dari kambing dan domba kami, yaitu kalau dia keluarin derbibil, termendil, kotoran hewan, kita olah jadi pupuk. Nah, ini kita belajar, karena kita sebenarnya secara basic ilmu kita nggak paham juga, ya kita olah sebisanya. Kita fermentasi, kita campur dengan beberapa bahan, terus kita giling lembut, dan kita jual. Jadi selain kita beternak kambing, kita jadi sales pupuk. Kita jadi sales pupuk, kita masukin ke kendaraan, kita WA orang-orang, "Hai, kamu nanam apa?" Nanam durian, nanam duku, nanam manggis, mungkin nanam padi, nanam sayur. Kita punya pupuk. Jadi sambil nunggu induk kita bunting, kita jual cempe, kita jual yang keluar setiap hari, yaitu termendil atau kotoran hewan. Selanjutnya juga kita ngolah susu. Kita olah jadi susu pasteurisasi, kita jual. Ya, hari ini pabrik lagi lesu, kita kirim-kirim juga, terkadang juga harganya murah. Ya, yang ada kita breeding, kita jual susu cair. Ya, memang susah jual susu cair, kita harus sosialisasi, mengedukasi, kita harus sadar diri, susu kita harus bersih, higienis, dan sebagainya. Ya, mau nggak mau kita terjun di dunia kambing dan domba, kita memang harus belajar
belajar bagaimana menekan biaya pakan, belajar kepriwe carane wong Banjar ya oleh duit, memonetisasi, menguangkan apa yang keluar. Mungkin kesannya kayak teori, tetapi kita sudah praktekkan. Kita jual susunya, kita jual termendilnya, kita jual anakan kambingnya. Hitungan kami, contoh misalnya ada 10 induk, yang tepat waktu kawin itu ada 8. Nah, dari 8 itu yang 4 beranak 1, yang 4 beranak 2. Jadi ada 12 anak. Seandainya murah-murahnya 3 bulan gemuk dijual 1 jutaan. Berarti kan 1 juta kali 12 ada 12 juta. Bagi 8 bulan. Paling tidak nanti kita akan jual cempe ya sekitar per bulannya masih kena 1.500.000 gitu. Ya mungkin sifatnya kayak teori-teori kayak gitu, tetapi itu hitungan-hitungan yang kita lakukan. Kandang kami ada, kalau secara pribadi kami di Begi Farm itu ada kandang PE breeding contest ada di Telaga Wera yang fokus dikelola sama Mas Isro. Sedangkan kandang domba batur kita ada di Gunung Putih, Pandansari Wanayasa. Semua kita terapkan dengan teori yang sama. Di mana pakannya itu kita tekan semurah mungkin. Di bawah yang di Telaga Wera kita pertaniannya itu kan tani durian di tempatnya Isro. Nah, bagaimana durian itu kita tumpang sari dengan pakan ternak. Kaliandra, Indigo Vera, Odot, Kebok, Wilada dan sebagainya. Kalau yang di Wanayasa kita pertaniannya salak. Jadi bagaimana salak itu pinggirannya ya Kaliandra, tanaman-tanaman HPT. Nah, yang tadinya domba batur kita mudah banget cempe-cempe itu kita jual 2,5, 3 juta, 2 juta. Hari ini lagi ngalami kita jual 1.500.000, 1.800.000. Ya kita nikmati saja. Toh hari ini kalau kita misalnya lagi kita rasanya mau mengeluh, jualannya cempe lagi murah-murah, kita sadar diri 2017 domba kami paling cuma 3 ekor, 5 ekor, 10 ekor. Sekarang domba kita sudah berlipat-lipat jumlahnya. Nah, kita menyadari bahwa dengan jurus menanam HPT sebanyak-banyaknya, walaupun jualan cempe kita itu tidak semahal beberapa tahun yang lalu, ya kita masih menikmati, masih untung. Karena pembelian induk sudah tertutup dengan jualan cempe-cempe kemarin. Ibaratnya satu domba kami di kandang produktif beranak sampai 8 kali, sampai 10 kali. Istilahnya kita bersyukur dengan kehidupan yang sederhana, dengan kita selalu investasi ke lahan untuk pakan ternak, kita investasi untuk indukan-indukan, kita merasa damai. Karena kami berangkat dari beternak desa, ternak tradisional. Kami tidak berangkat dari langsung bikin kandang mewah, beli materi yang mahal-mahal kayak gitu. Kita berangkat dari domba yang belinya 2.500.000 dapat 2. Jadi saat itu kami beli di tahun 2018 1.250.000. Di tahun 2022 anakan induk yang dulunya 1.250.000 kita jual di angka sampai 2 juta per ekor saat itu, pas harganya lagi bagus-bagusnya, dengan sistem oplos cross texel cross domba batur kita kawinkan dengan pejantan domba batur. Nah, kalau di sini ini memang kita kerjasama dengan PT Indonesia Power, di mana kandang kambing ini semua fasilitas dari Indonesia Power, di mana kita ada gerakan konservasi bersama Yayasan Serayu Network kayak gitu. Jadi dari kita melakukan ternak tradisional di kampung, pemberdayaan masyarakat di desa-desa, kita membangun komunitas belajar ternak kambing dan domba Banjarnegara, sampai bikin koperasi peternak Bima Lukar, dan juga kita bikin Yayasan Serayu Network. Jadi kita bisa bermitra dengan BUMN, dengan kementerian, dengan dinas pertanian dan sebagainya gitu. Jadi tadi saya review ulang, yang pertama efisiensi pakan, kita selalu efisiensi penekanan biaya itu dengan cara kita nabung hijauan pakan ternak. Pakan. Terus yang kedua, bagaimana kita mampu menjual apa yang keluar dari kambing dan domba. Bahkan kami jual termendil atau kotorannya, bulunya juga kita olah jadi boneka gitu, terus susunya. Yang ketiga, bagaimana ketika kita punya duit lebih, kita investasikan ke induk. Karena induk itu kan ATM, sehingga anak-anak yang bagus jangan kita terburu-buru untuk jual. Kalau enggak ya jantan-jantan yang tidak produktif, yang tidak kita prospek untuk jadi
pejantan, kita jual beliin darah-darah. Itu yang kita lakukan. Nah, selain itu, bagi kita yang mengalami di tahun 2017-18 yang memang indukan kami masih sedikit gitu kan. Saat itu kita bagaimana memaksimalkan pertanian. Jadi salak kita yang ada di Wanayasa, durian di lahannya Mas Isro, bagaimana kita memaksimalkan. Karena jenenge wong tani itu bagaimana punya penghasilan yang banyak. Walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi sumbernya. Istilahnya multiple income. Bukan grojogan satu mata air besar, tetapi rembesan-rembesan kecil yang kita buat. Itu kita buat, bukan sekedar lah pasrah karo Gusti Allah. Bukan, kita memang buat. Contoh seperti kita bagaimana nanam dedaunan singkong yang daunnya untuk kita bikin sayur. Bagaimana salak kita kelola. Kotoran kambingnya kita masukkan ke salak. Salak yang namanya pertanian, kalau lagi harganya 3.000, 4.000, tapi kadang kita dapatnya harga 800 perak. 1.000 perak kayak gitu. Tetapi kita kan berusaha untuk bukan masuk di dunia komunikasi dengan teman-teman komunitas yang adanya mengeluh. Harga-harga murah itu kan di bulan-bulan tertentu, tetapi di bulan yang lain dan lebih banyak itu kan harganya juga mahal. Sehingga semua akan menjadi penopang. Yang namanya pertanian dan peternakan itu kan istilahnya satu keping mata uang. Jadi pertaniannya jalan, peternakannya jalan, syukur-syukur kita yang ada di Banjarnegara konservasinya jalan. Semboyan kami adalah konservasi jalan, ekonomi mapan. Nah, ini melalui dari proses. Kami menyadari betul kalau teman-teman yang mengikuti dari awal di channelnya Begi Farm, itu kita upload dari tahun 2019-an kalau nggak salah, itu materi breeding kita itu masih jelek-jelek. Seperti ada domba lokal, cross texel cross, domba batur yang bulunya masih merah, karena kita nggak sadar untuk dipotong bulunya, kita nggak sadar untuk disediain tempat minum dan sebagainya, kandang kita juga belum layak kayak gitu. Tapi kesini yang paling utama yang namanya beternak itu memang ilmu. Jadi ketika kita nggak mau investasi ilmu, kita nggak mau belajar, kita nggak mau ada usaha untuk peningkatan, bagaimana tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, tahun besok harus lebih baik dari tahun ini, terus bagaimana kita punya prinsip bahwa persaingan beternak itu bukan kita bersaing dengan farm lain, peternak lain, kita bersaing pada diri kita, yang tadinya malas, yang tadinya kurang rajin, yang tadinya masih banyak kematian, bagaimana kita menekan setekan mungkin menghilangkan kematian itu. Ya walaupun nggak mustahil, tapi minimal dulu yang mungkin 1 tahun kambing domba saya mati sampai mungkin 15 ekor, 10 ekor gitu. Sekarang katakanlah jarang sekali ada kematian. Itu saja kasus-kasus tertentu yang memang kita nggak bisa antisipasi gitu. Jadi kita bersyukur sekali dengan adanya komunitas belajar ternak kambing dan domba. Kita bersyukur sekali hari ini kita sudah disupport banyak pihak ya, dari kementerian. Kami juga yang kemarin tahun 2024 dijadikan Young Ambassador dari Duta Petani Milenial, itu program Yes Program gitu. Jadi alhamdulillah dengan kita terus belajar baik di kandang, kita terus mengisi ilmu-ilmu jaringan, ekonomi kami semakin meningkat. Nah, ini tidak hanya sekedar kita rasakan ya sebagai saya pribadi, tapi kita juga menjumpai di komunitas teman-teman yang tadinya dombanya 5, sekarang sudah ada 15. Ada yang jumlahnya sudah sampai 20. Itu organik, bukan modal yang berbicara, tetapi mereka bertahun-tahun menerapkan sistem anakan betina disisihkan, investasi jantan yang bagus untuk dijadi pencetak seperti itu. Itu yang perlu kita sharingkan, dan mohon maaf ya, channel Begi Farm ini kurang aktif karena ya kami terus terang memang beraktivitas setiap hari dalam dunia peternakan, pertanian, dan konservasi, tetapi kita nggak telaten untuk kita jadikan konten. Hari ini di bulan Ramadan ini kita bersama Mas Hendra, Mas Isro sedang mencoba lagi untuk mengaktifkan channel ini. Mohon masukan teman-teman jika ingin request tentang tema apa yang perlu dibahas di channel kami.
terus masukan apa untuk secara pribadi, mungkin pembawaan ngomong saya seperti apa, mohon untuk komen, sehingga nanti untuk bahan pertimbangan kami, saya kan nggak hidup selamanya gitulah. Ya barangkali dari konten ini istilahnya bisa menjadi bermanfaat teman-teman untuk beternak, bisa cek saja lah ya, kami yang channel kami yang postingan-postingan awal itu sampai sekarang itu insya Allah sudah ada banyak perubahan ya gitu. Saya dari Begi Farm, kita ada 3 tim, saya Maman Fansyah, terus ada Mas Hendra, terus yang ketiga ada Mas Isro, berusaha ya berbagi lah sifatnya seperti itu. Apa yang kita lakukan, kita berusaha untuk ceritakan. Kami dari Begi Farm, konservasi jalan, ekonomine mapan.